Az-zuhdu tarku hubbid dunya, meninggalkan cinta dunia. Berat ini bukan bab gampang, babnya wali. Karena tabiah kita ini watuhibbunal mala hubban jamma. Kita ini tercipta dengan desain yang memang cinta kepada dunia, cinta berat. Sudah tahu dunia itu ra'su kulli khati'ah, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Kita tahu, hadisnya hafal semua, pendek sekali ya hadisnya. Cinta dunia adalah pangkal kepala dari segala keburukan. Tapi kita enggak, tetap wa tuhibbunal mala hubban jamma. Terus kita kumpulkan ini dunia, kita kejar terus. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Itu stempel kita. Kita tercipta memang sudah dikasih stempel takut lapar, takut miskin. Itu stempel kita, itu bawaan kita. Lah kita belajar zuhud, suruh nggak cinta dunia, wow, berat sekali. Cinta dunia ini melekat dalam hati kita. Dikatakan dalam satu hadis, dambuna azim la yas'alullaha an-nasa anhu. Ada satu dosa besar yang manusia tidak meminta ampunan kepada Allah dari dosa besar itu. Apa jawabannya Rasulullah SAW? Hubbud dunya, cinta dunia. Pian-pian ini kita semua seberataan ini, kita menyangka bahwa hubbud dunya ini perkara sepele. Bukan. Hubbud dunya ini perkara berat. Perkara berat. Dosa besar di sisi Allah sebenarnya. Ada riwayatnya, rawahud Dailami itu hadis tadi. Perkara berat ini. Perkara berat. Bahkan dikatakan juga oleh Imam Hasan al-Basri, uqubatul alim mautul qalb. Ada akibat ketulahan bagi seorang alim, yaitu matinya hati. Ini bukan kelas kita loh ya, alim, wali. Mautul qalb, matinya hati. Muridnya nanya, ya Imam, ma mautul qalb? Apa matinya hati? Kata Imam Hasan al-Basri, talabud dunya bi'amalil akhirah. Mencari dunia dengan amal akhirat. Ini kelasnya orang alim. Apalagi kelas kita. Apalagi kelas kita. Jauh, ini hubbud dunya ini berat. Bagi seorang alim thalabud dunya bi amalil akhirah itu sudah sangat berat. Gak semua lolos, gak semua selamat, gak semua bisa melepas kekangan itu. Ini yang alim, apalagi kita ini jauh sekali dari itu. Bangun tidur tadi kata Habib Muhammad, langsung dunia. Setiap hari urusannya dunia lagi. Man asbaha wa hammu dunya ja'alallahu faqrahu baina aineh. Dikatakan dalam riwayat yang lain, barang siapa pagi harinya yang difikirkan dunia, maka Allah akan jadikan fakir itu di depan matanya. Karena apa? Menyekutukan Allah dengan dunia. Wa minan nasi may yaj'alu lillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah.
Banyak dari kita ini rata-rata menjadikan pesaing-pesaing bagi Allah. Kita naruh tujuan bukan Allah, bukan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita taruh tujuan-tujuan yang lain yang semuanya palsu, semuanya fana. Bukan Allah, bukan Rasulullah, palsu, Pak. Gak ada hasil, itu semua rugi. Sebanyak apa sih mau kita timbun dunia kita? Mau sampai kapan coba? Mau kaya gak pian benar-benar kaya bujuran? Separuh Kalimantan pian miliki. Mau apa pian? Mau apa? Pengen tahu lon. Mau keliling dunia? Mau pergi ke bulan? Capek. Gak ada selesainya. Nuruti dunia gak ada selesainya. Apalagi sampai menggadaikan diri, merendahkan diri, menjual diri. Naudzubillah min dzalik, demi dunia yang fana. Coba kita ingat junjungan kita, teladan kita, idola kita, kecintaan kita, kekasih kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hidupnya? Coba diingat. Rumah beliau, Pak, diriwayatkan 4 kali 4 meter. Rumah Sidin baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memikirkan kita berataan nih, mulai dari bangun sampai tidur lagi. Rumahnya 4 kali 4. Ranjangnya dari ayaman kurma. Nggak ada bantalnya batang kurma, pohon kurma yang dipipihkan dibuat bantal. Yang ketika tamu datang ingin bertamu ke rumah Rasulullah nggak ada yang disuguhkan. Diajak tamu keliling 9 rumah istrinya, nggak ada yang disuguhkan. 9. Ini khususiyah untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi nggak ada yang bisa disuguhkan. Itu setiap malam berdoa, Allahumma irham ummati, Allahumma jbur ummati, Allahumma frah ummati. Itu doanya seperti itu kepada kita. Ya Allah, senangkan umatku, ya Allah rahmati umatku, ya Allah bahagiakan umatku. Itu baginda Nabi Muhammad SAW. Keluarga beliau, anak beliau, menantu beliau, Al-Imam Ali karramallahu wajhah, bernama dengan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Sama, Pak, menggadaikan baju. Dalam satu riwayat, bahkan Nabi ketika mau masuk, Sayyidatuna Fatimah gak berani membuka pintu. Karena Rasulullah datang dengan tamu. Takut pakaiannya ini tidak sempurna menutupnya. Auratnya masih ada yang tersingkap karena sebagian bajunya digadaikan sama suaminya. Babu Madinatil Ilm Al-Imam Ali karramallahu wajhah. Ini junjungan kita, kecintaan kita, idola kita, kekasih kita baginda Nabi Muhammad SAW dan keluarga beliau. Lalu mau apa kita? Mau ngejar apa kita? Mau sekaya apa kita? Gak ada selesainya memperturutkan ini. Memperturutkan mencari dunia. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Terus kita gak akan berhenti, ambisi numpuk gak ada selesainya. Itu hati kita. Nah terus Beb, kada boleh tak kita jadi orang sugih? Boleh aja, boleh. Tapi jangan dijadikan ukuran, jangan dijadikan barometer, jangan dijadikan standar. Kekayaan itu kehormatan, bukan. Kalau kekayaan kehormatan, kekayaan itu kemuliaan, maka baginda Nabi Muhammad SAW pasti mencontohkan menjadi orang kaya. Bukan di situ.
Al-ghina ghinan nafas. Bahkan dalam salah satu doanya Rasulullah SAW, Allahumma inni as'alukal afafa wat tuqa wal ghina. Tapi dipertegas oleh Rasulullah SAW, al-ghina ghinan nafas. Kita boleh minta kepada Allah, ya Allah jadikanlah hatiku lapang, penuh ketakwaan dan kaya. Tapi bukan kaya secara zahir. Kalau kita mungkin ghina ya enggak apa-apa lah, ghina zahir. Tapi kalau Rasulullah enggak, al-ghina ghinan nafas, hati yang kaya. Hati yang kaya. Wala dayarani waqifan fi tariqihi wala dayarani qa'idan inda babihi. Ghaniyun bila malin anin nasi kullihi walaysa lagina anisyai ilabihi. Ini kata Imam Syafi'i, tidak ada satu orang pun melihat aku berhenti di satu jalan menuju rumah orang kaya tertentu, dan tidak satu orang pun melihatku duduk menunggu di rumah orang kaya tertentu. Ghaniyun bila malin anin nasi kullihi, kaya tanpa harta dari semua manusia. Walaysal hina illa anisyai'ila bihi, dan tidaklah dikatakan seorang itu kaya melainkan kekayaan itu tidak membutuhkan hal itu, bukan butuh hal itu. Kita dikatakan kaya dari sesuatu karena kita nggak butuh. Kita nggak butuh, kita kaya. Tapi kalau kita butuh berarti kita miskin. Anisyai labihi. Kalau kita memiliki perasaan seperti itu, idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Kalau kita punya perasaan hati yang qanaah, menerima dengan pembagian keadilan anugerah Allah Subhanahu wa taala, anta wa malikud dunya sawa. Kamu dan raja-raja di dunia ini sawa, sama. Kalau bisa, kembali lagi Beb, ini untuk orang-orang soleh bahkan wali.